Kembali lagi bersama kami, Kristen Katolik menjawab. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Tuhan adalah satu namun terdiri dari tiga pribadi. Berdasarkan ajaran dari dasar kitab suci sebagai berikut. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus, Lukas 3 pasal 22, dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, Matius 17 pasal 5. Yesus juga menyatakan kebenaran dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Yohanes 17 pasal 5. Kristus adalah Sang Sabda, Firman, yang ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Selain menyatakan kesatuannya kepada Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya kepada murid-muridnya dan disebutnya sebagai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18-20. Selanjutnya, kita melihat pengajaran dari para rasul yang menyatakan kembali pengajaran Yesus ini. Contohnya Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman, yang adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. 1 Yohanes 5-7. Demikian juga pengajaran Petrus, 1 Petrus 1-2.
dan Paulus 1 Korintus 1 sampai 10 dan juga Efesus 1 pasal 3 sampai 14. Dasar dari kitab suci bahwa Yesus benar kesatuannya dengan Allah, dan beberapa lagi pengajaran Bapak Gereja sebagai dogma tentang Tri Maha Kudus. Syahadat aku percaya menyatakan bahwa rahasia sentral iman Kristen adalah misteri Allah Tritunggal. Maka Trinitas adalah dasar iman Kristen yang utama di Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik. Tidak benar jika doktrin ini baru ditemukan dan ditetapkan pada Konsili Konstantinopel pada tahun 359. Yang benar ialah Konsili Konstantinopel 1 mencantumkan pengajaran tentang Allah Tritunggal secara tertulis. Jadi, tidak benar jika doktrin ini baru ditemukan dan ditetapkan pada Konsili Konstantinopel I pada tahun 359. Yang benar ialah Konsili Konstantinopel I mencantumkan pengajaran tentang Allah Tritunggal secara tertulis sebagai kelanjutan dari Konsili Nicea 325. Konsili Nicea 325, Credo Nicea, Kristus itu sehakikat dengan Allah Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dan untuk menentang ajaran sesat yang berkembang pada abad 3 dan 4 seperti Arianisme oleh Arius yang menentang kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, dan Sabellianisme oleh Sabellius 215 yang membagi Allah dalam 3 modus sehingga seolah-olah ada 3 pribadi yang terpisah. Dari sejarah gereja kita melihat bahwa konsili-konsili diadakan untuk menegaskan kembali ajaran gereja yang sudah berakar sebelumnya dan menjaganya terhadap serangan ajaran-ajaran sesat yang menyimpang. Jadi, yang ditetapkan dalam konsili merupakan peneguhan atau penjabaran ajaran yang sudah ada dan bukan untuk menciptakan ajaran baru. Jika kita mempelajari sejarah gereja, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri menjaga gerejanya. Sebab setiap kali gereja diserang oleh ajaran sesat, Allah mengangkat santo-santa yang dipakainya untuk meneguhkan ajaran yang benar, dan Yesus memberkati para penerus rasul dalam konsili-konsili untuk menegaskan kembali kesetiaan ajaran gereja terhadap pengajaran Yesus kepada para rasul.
Tritunggal adalah Allah yang satu. KGK 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah masing-masing yang menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu dengan Allah dengan kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya adalah di dalam Putra, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Putra seluruhnya ada dalam Bapa, dan seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada keseluruhannya di dalam Bapa, dan seluruhnya di dalam Putra. 2. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. KGK 254. 3. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lain. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antara pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. KGK 255. Walaupun kita tidak mengetahui bahwa konsep Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas. Walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya tiga pribadi Allah dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal, sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahami Allah, ia bukan lagi Allah. Santo Ignatius. Demikian teman-teman, Kristen Katolik menjawab hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bila ingin membaca kelanjutannya, silakan klik Trinitas satu Tuhan dalam tiga pribadi di Katolitas.